Halo semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada materi, perkenalkan nama saya Alfiana Priyani Putrianingsih dari English Language Education, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pada materi yang pertama, yaitu kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pemimpin pendidikan itu memiliki fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Jadi sebagai seorang pemimpin tidak boleh menjadikan suasananya menjadi mengekang atau tidak bebas. Tapi yang dinamakan dengan kebebasan itu bukan berarti tidak dengan aturan, tapi harus bebas dengan aturan. Yang kedua yaitu membantu kelompok untuk mengorganisir. Nah, yang ketiga itu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat itu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Nah, keputusan bersama itu dapat diambil melalui diskusi atau musyawarah. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh suatu organisasi itu tidak harus benar-benar dari pemimpinnya saja, tapi dapat dari anggotanya melalui diskusi dan musyawarah tersebut. Selanjutnya ada bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, jadi seorang pemimpin itu tuh gak hanya ada satu tipe, tapi ada bermacam-macam. Untuk itu mari kita lanjut aja ke yang pertama, yaitu ada yang namanya tipe otoriter. Tipe otoriter atau otoritarian atau mungkin yang lebih biasa disebut dengan diktator merupakan tipe yang mendominasi dalam sebuah organisasi. Namun dominasi yang berlebihan tersebut dapat menimbulkan sifat apatis dari anggota terhadap pemimpin. Jadi sebisa mungkin tipe otoriter tersebut dihindari agar setiap anggota tidak merasa apatis terhadap pemimpin dan organisasinya tersebut. Nah, selanjutnya ada tipe laissez-faire atau mungkin bisa disebut dengan tipe let it be atau tipe yang menyerahkan semua tugas atau menyerahkan bawahan untuk bertindak sekehendaknya. Jadi tipe laissez-faire ini tuh memberikan tugas pada bawahan tanpa aturan dan saran. Jadi semuanya dibebankan pada bawahan tersebut. Ia juga tidak memberikan kontrol atau koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Jadi murni 100% semuanya dibebankan terhadap bawahan tersebut. Jadi ini merupakan tipe pimpinan yang bisa dibilang angkat tangan mungkin ya pada organisasinya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya tipe demokratis. Nah, tipe demokratis ini bukan tipe yang diktator, melainkan tipe yang berada di tengah-tengah anggotanya. Jadi, tipe demokratis ini berusaha untuk merangkul setiap anggota-anggotanya. Ia juga berusaha untuk menstimulasi anggota agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu dia tipe demokratis. Selanjutnya ada tipe pseudo-demokratis. Apa itu pseudo-demokratis? Tipe ini disebut juga dengan tipe demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Jadi dari luar, tipe pseudo-demokratis ini tuh terlihat demokratis, padahal otokratis. Apa sih maksudnya dan apa sih contohnya? Nah, misalkan jika kamu mempunyai ide, kamu ini misalkan seorang pemimpin. Nah, kamu mempunyai ide atau konsep yang ingin diterapkan di organisasi dan kamu membuat sebuah acara untuk diskusi atau musyawarah untuk menjelaskan
ide-ide, konsep-konsep yang kamu miliki dan mungkin untuk mencapai keputusan bersama anggota-anggota yang lainnya. Tetapi kamu sebagai pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis ini tuh mengatur situasi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahannya didesak agar menerima ide tersebut, ide yang kamu miliki dengan embel-embel keputusan bersama. Nah, itu dia tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Lalu ada yang namanya syarat-syarat pemimpin pendidikan. Nah, yang pertama, syarat pemimpin itu harus rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri. Itu sangat penting karena apabila seorang pemimpin tidak percaya kepada diri sendiri, bagaimana orang lain akan mempercayai pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya ada jujur, adil, dan dapat dipercaya. Nah, itu tadi seperti sebelumnya yang saya katakan. Selanjutnya ada keahlian dalam jabatan. Seorang pemimpin itu harus memiliki keahlian tentunya agar dapat mampu memimpin sebuah organisasi. Kemudian ada keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi bukan hanya dari sifat-sifat, tetapi ada juga keterampilan. Yang pertama ada keterampilan dalam memimpin. Nah, seorang pemimpin tentu saja harus memiliki keterampilan dalam memimpin agar organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu keterampilan dalam hubungan insani atau hubungan terhadap anggota-anggota yang merupakan bawahannya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus menciptakan hubungan yang nyaman antara pemimpin dan anggota-anggota bawahannya agar dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam administrasi personil. Apa aja sih yang dimaksud dengan administrasi personil? Nah, administrasi personil itu diantaranya ada seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesejahteraan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan dalam bidang administrasi personil agar dapat menempatkan bawahan-bawahannya pada tugas-tugas yang sesuai atau yang biasa disebut dengan the right man in the right place. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam menilai atau evaluasi. Apa aja sih yang dinilai oleh seorang pemimpin? Nah, yang dinilai itu yaitu hasil kerja, cara kerja, dan orang yang melakukan pekerjaan. Nah, itu dia keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Selanjutnya ada pendekatan dalam mempelajari keterampilan pendidikan. Apa aja sih pendekatan-pendekatannya? Nah, yang pertama itu langsung aja yaitu pendekatan sifat atau traits approach. Apa sih pendekatan sifat? Pendekatan sifat ini didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan seorang pemimpin. Hal tersebut menjadi faktor penentu yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Lalu kemudian ada pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Nah, kepemimpinan dalam pendekatan ini dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat. Berbeda dengan pendekatan sifat yang merupakan dari sifat-sifat. Nah, yang ini lebih condong kepada pola tingkah laku. Pendekatan ini menitik beratkan pada pandangannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Apa aja sih gaya-gaya kepemimpinan itu? Nah, yang pertama ada task oriented atau berorientasi pada tugas-tugas. Yang kedua ada employee oriented atau berorientasi pada hubungan antar karyawan atau anggota.
Selanjutnya ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan ini melahirkan beberapa model kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan kontingensi, yang kedua model kepemimpinan 3 dimensi, dan yang ketiga teori dan kepemimpinan situasional. Itu dia pendekatan dalam mempelajari keterampilan pendidikan. Lalu kemudian siapa aja sih yang dimaksud dengan pemimpin pendidikan itu? Nah, kepemimpinan pendidikan itu terdapat 2 kategori. Yang pertama ada kepemimpinan resmi. Kepemimpinan resmi atau status leader atau formal leader dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan. Misalkan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepemimpinan tidak resmi. Kepemimpinan tidak resmi dimiliki oleh mereka yang mempengaruhi dan memberi teladan dan mendorong ke arah perbaikan kualitas petugas-petugas penyelenggara pendidikan yang kemampuannya dapat datang dari diri sendiri, bukan karena ia menduduki posisi sebagai pemimpin. Itu dia yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin pendidikan. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Apa sih kepemimpinan visioner itu? Nah, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya fokus pada rekayasa masa depan. Menjadi agent of change atau agen perubahan, menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional, dan dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada yang namanya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem, dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, itu dia tadi materi mengenai kepemimpinan. Terima kasih kepada kamu yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.